Shalom, selamat datang di hari terakhir renungan kita. Selama 7 hari ini, kita sudah membahas banyak hal tentang dinamika iman. Iman itu tentang naik dan turun, tentang melangkah dan menunggu, kadang ragu tapi juga yakin. Namun, ada satu benang merah yang mengikat semuanya, kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berubah. Hari ini, kita akan menutup rangkaian renungan kita dengan tema iman yang tekun, menyelesaikan pertandingan dengan setia. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih telah menyertai kami selama 7 hari ini. Berikan kami kekuatan untuk tidak menyerah di tengah jalan, sampai kami bertemu denganmu muka dengan muka. Amin. Dalam 2 Timotius 4 ayat 7, Rasul Paulus menulis, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman." Bayangkan, kata-kata ini ditulis oleh Paulus menjelang akhir hidupnya, saat ia berada di penjara Roma menantikan eksekusi. Tidak ada penyesalan dalam suaranya. Yang ada hanyalah kepuasan karena telah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Perjalanan iman memang bukan lari sprint yang cepat selesai, melainkan lari maraton yang panjang dan butuh ketahanan. Di tengah jalan, mungkin kita lelah, mungkin kita jatuh, mungkin kita ingin menyerah karena tantangan hidup yang terasa semakin berat, apalagi di akhir zaman ini. Tapi, firman Tuhan hari ini memotivasi kita untuk terus berlari. Yang terpenting bukanlah bagaimana kita memulai dengan semangat yang membara, tetapi bagaimana kita mengakhiri pertandingan iman kita dengan setia. Sekarang, coba kita ambil waktu sejenak untuk mengevaluasi perjalanan iman kita. Apakah kita masih berada di jalur yang benar? Apakah kita masih berlari menuju tujuan yang Tuhan tetapkan? Mungkin ada kegagalan di masa lalu yang membuat kita malu atau ragu untuk bangkit lagi. Mungkin ada dosa yang terus menghantui dan membuat kita merasa tidak layak. Hari ini, saya mau katakan, jangan biarkan semua itu menghentikan Anda. Jangan biarkan kegagalan masa lalu merampas kesempatan Anda untuk berlari kembali menuju garis akhir. Lihatlah teladan Rasul Paulus. Siapa sangka, seorang penganiaya jemaat yang begitu kejam bisa berubah menjadi pemberita Injil yang paling militan dalam sejarah. Perubahannya begitu drastis. Setelah bertemu Yesus, hidupnya tidak menjadi lebih mudah. Justru sebaliknya, dia mengalami karam kapal, dicambuk berkali-kali, dipenjara, dilempari batu, dan dikhianati. Tapi apakah dia berhenti? Tidak, dia tidak pernah berhenti. Fokusnya hanya satu, menyelesaikan tugas yang diberikan Tuhan kepadanya. Dia tahu ada mahkota kehidupan yang menantinya di garis akhir. Kisah Paulus mengajarkan kita bahwa masa lalu kita tidak mendefinisikan masa depan kita di dalam Kristus. Tidak peduli seberapa jauh kita pernah tersesat, anugerah Tuhan selalu cukup untuk membawa kita kembali ke jalur yang benar. Kuncinya adalah tekun. Teruslah berlari, meskipun dengan nafas yang terengah-engah. Teruslah melangkah, meskipun dengan kaki yang lelah. Jadi, sebagai kesimpulan, dinamika iman adalah sebuah perjalanan seumur hidup. Akan ada tanjakan curam dan turunan yang licin. Tapi ingat, kita tidak berlari sendirian. Tuhan ada di samping kita, memberikan kekuatan saat kita lemah dan mengangkat kita saat kita jatuh. Tetaplah tekun, teman-teman. Teruslah pelihara imanmu, karena mahkota kehidupan yang mulia menanti setiap kita yang setia sampai akhir. Ingatlah selalu, iman tidak membuat segalanya menjadi mudah, tapi iman membuat segala sesuatu menjadi mungkin untuk dilalui. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, terima kasih untuk setiap pelajaran iman yang Engkau berikan. Pegang tangan kami agar kami tetap teguh sampai akhir hayat kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Dan terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian, memberi ketekunan dan kemenangan, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih sudah mengikuti renungan ini. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.